Setiap tebing kenangan untuk Halo, oi, ada apa, oi? Ayo jadi podcast enggak? Ayo, gas. Misalnya nih Jul, untuk orang yang misalnya punya lagu nih, punya karya gitu. Eh, menurut lu mereka harus gimana gitu? Emang sih tadi mereka udah denger ya cerita lu, tapi mungkin ada tips-tips yang benar-benar mereka nggak tahu nih sebagai orang yang punya karya, pengen karya itu didengar orang, tapi mereka bingung gitu. Sedangkan mereka nggak punya suara yang bagus, nggak punya talent musik yang bagus gitu. Tapi gimana caranya gitu? Misalnya dia punya lagu gitu. Ya, jadi yang namanya pencipta lagu itu kan nggak harus punya suara bagus ya, gitu. Yang penting dia bisa menyanyikan lagunya itu dengan proper gitu, dengan bagus gitu kan. Pesan gue ya, jangan pernah capek lah buat berkarya. Lu tuh kayak bikin satu lagu, jangan cepet puas gitu. Lu harus bikin lagu terus. Kalau misalkan lu harus punya target, misalkan itu target lagu itu buat lu diri lu sendiri gitu misalkan kan, ya udah lu nyanyiin sebisa lu dengan cara yang sederhana pun juga nggak masalah. Lu masukin ke YouTube, lu dihina orang, lu dicemooh orang, dicengin orang, biarin aja anjir. Orang tuh nggak akan orang tuh pasti orang lain tuh pasti akan ngeliat saat lu tuh emang lagi di bawah gitu. Ketika nanti mereka tahu lu sukses, mereka akan ngedekat sendiri gitu. Nggak apa-apa, yang penting lu tuh jujur. Yang nomor satu tuh lu jujur sama hasil karya lu gitu menurut gue. Jujur sama hasil karya lu. Karya lu begitu, ya begitu apa adanya. Kalau lu pengen terkenal tapi dengan cara melalui karya orang lain, misalkan lu plagiat, lu mengcopy atau lu ngikutin orang lain gitu, ya lu mungkin akan terkenal, cuman ya lu nggak akan dapet kepuasan yang ada di hati lu gitu. Sumpah deh, itu kayak beda banget loh. Lu kayak, oh gue terkenal gitu, gue kaya gitu, gue bisa punya segalanya gitu dari hasil apa ya, mungkin hasil dia nyontek orang lain atau apapun itu gitu. Gue bisa nikmatin, cuman di makna hidup lu tuh nggak ada gitu. Makna hidup lu tuh sempit gitu menurut gue. Lu nggak ada kayak kepuasan batin yang kayak wah gitu loh, terima kasih Tuhan, terima kasih semesta gitu loh, udah ngebantu gue kerja keras gue selama ini, yang gue dicaci maki orang, yang gue dijelek-jelekin orang, dicengin orang gitu, tapi gue bisa ngasih unjuk ke mereka semua gitu kan. Ngasih unjuk ke mereka semua kalau gue tuh bisa gitu loh maksud gue. Jadi intinya jujur sih menurut gue, jujur sama karya lu sendiri gitu. Iya. Gue kalau ngomongin karya ya, gue tuh kadang nggak bisa menyetujui ketika ada karya tuh yang bisa sampai dibully sama netizen atau sama pendengar gitu. Even misalnya ternyata lagu itu tuh ada unsur plagiatnya, gue tetap ngerasa kayak kalau misalnya orang itu dibully gitu, gue kayak nggak bisa setuju gitu. Kenapa harus dibully gitu? Kayak misalnya dulu waktu gue zaman ngeband, misalnya gue bawain lagunya Piwi Gaskin atau misalnya bawain lagunya Killing Me Inside, gue sebagai performer tuh gue kayak ngerasa kok ada yang ngebully gitu loh. Iya nggak sih pada zaman itu? Iya. Kenapa di Indonesia harus kayak gitu loh orangnya? Kenapa harus membuli karya karena apa ya? Gue juga nggak ngerti. Walaupun nih kayak misalnya lagu-lagu yang ada unsur plagiatnya, emang gue nggak suka plagiat ya, cuman kadang tuh netizen kita tuh berlebihan gitu ketika melabeli karya orang plagiat itu berlebihan gitu, ngatain plagiatnya itu berlebihan gitu loh. Iya, plagiat kan yang maksud gue itu kan dalam satu lagu itu dalam 8 bar itu benar-benar mirip gitu loh. Mirip itu dibilang plagiat ya? Mirip, iya, maksudnya sampai beberapa bar, 8 bar itu juga udah bisa dibilang plagiat. Tapi kalau kayak cuman sekedar ya 1 bar, 2 bar, 3 bar itu nggak bisa dibilang plagiat sih gitu. Yang namanya nada itu kan terbatas ya gitu menurut gue. Iya.
Jadi ya wajar-wajar aja sih menurut gue kalau sampai sama gitu. Cuma kalau misalkan dia sampai bener-bener plek satu lagu, dia cuman ganti liriknya doang, nah itu baru plagiat ya. Nah iya itu bener-bener. Kecuali kalau dia Bener-bener. bilang itu lagu terjemahan ya, misalnya dari lagu bahasa Iya, Inggris bener. gitu. Ya. Menurut gue itu udah nggak jujur gitu loh bro. Ya, tapi nggak mesti juga dibully sih, coy. Itu mestinya harus memang ke ranah hukum sih gitu. Iya. Itu memang nggak jujur gitu, benar-benar nggak jujur banget gitu. Plagiatnya benar-benar satu full lagu. Satu gitu. lagu, iya. Kayak lagunya, sebagai contoh, kayak lagunya Ahmad Dhani tuh yang jika surga dan neraka, tau nggak? Tahu. Pernah ada. Ya itu, nah itu, ya itu kan orang-orang pas dulu itu nyangka si Ahmad Dhani itu plagiat kan, karena bener-bener ada satu lagu orang barat tuh, namanya apa ya, lupa gue judul lagunya tuh ada persis banget kan ya, persis banget lagunya dari awal sampai akhir tuh bener-bener plek lagunya itu kan ya, jika surga dan neraka pernah ada kan ya. Ternyata punya usut, realnya itu si Ahmad Dhani itu ternyata udah ngebeli lagu itu lagunya, gitu kan? loh. Iya. Jadi sama dia tinggal diganti lirik bahasa Indonesia aja gitu loh. Gitu. Jadi orang banyak yang bilang plagiat, tapi mereka buta hukum juga gitu. Nah, menurut gua. Nggak tahu sejarahnya juga kan gitu. Padahal secara legal Ahmad Dhani udah ngebeli gitu loh. Iya udah ngebeli lagu itu dia secara legal gitu. Dan ya udah nggak bisa dibilang plagiat karena emang udah ngebeli gitu. Dan udah jadi hak miliknya si Ahmad Dhani gitu. Kembali lagi kan gue bilang kan semua itu kan ada hukum-hukumnya kan gitu. Iya. Makanya itu kan sebagai musisi juga harus terbuka masalah hukum ya, harus melek gitu. Iya benar. Benar. Itu menurut gue bro. Ya, gimana? Ada lagi? Oke Jol, mungkin ini udah hampir terakhir sih ini. Kalau kegagalan-kegagalan yang pernah lo alami gitu, yang mungkin bisa di-share, yang mungkin ada hubungannya juga sama lagu lu atau nggak ada hubungannya juga nggak apa-apa sih. Ya, mungkin orang lihat gue karena goals gue lagu itu ya, lagu Biar Waktu Habis Setiku. Tapi di balik itu sebelumnya gue tuh selalu gagal kok bro. Gue tuh orang yang bad luck juga. Gue tuh sering banget bad luck. Gue tuh orang-orang yang sering banget bad luck. Kalau dibilang musisi, iya gue musisi. Cuman gue tuh jarang main musik. Dalam arti kata gue tuh jarang manggung. Gue musisi yang jarang manggung. Dulu zaman SMA mungkin gue sering manggung ya. Mungkin sekarang ini karena mungkin lagi belum saatnya gue lagi gitu. Dulu SMA itu gue zamannya gue bikin lagu banyak, tapi gue nggak ada yang tembus gitu lagu gue ke penyanyi. Tapi panggung gue banyak, job manggung gue banyak gitu, job pensi gue banyak gitu. Nah tapi sekarang gue ngajar musik gitu kan. Gue dedikasikan ilmu gue ke orang lain gitu. Dan gue nyoba nyiptain lagu, dan lagu gue booming gitu kan, lagu si Hanin itu kan. Nah tapi gue nggak manggung gitu. Padahal jiwa gue ini nggak ngajar gitu. Jiwa gue ini ya manggung di panggung gitu. Gue juga pengen dapat panggung lagi gitu. Tapi memang saat ini sebelum pandemi juga gue lagi susah banget dapat panggung gitu loh. Nah itu kegagalan menurut gue gitu. Jadi kalau kita bisa memaknai sebenarnya kegagalan dan kesuksesan itu imbang bro gitu. Jadi ketika gue dulu pas zaman SMA gue manggung gitu, cuman idealis gue tuh nggak ada. Gue bawain lagu orang mulu gitu. Jadi ini manggung, ini idealis gue nih di bawah gitu. Nah ketika gue jarang manggung, tapi lagu gue bisa diterima orang lain gitu, tapi gue nggak pernah manggung, nah idealis gue naik nih. Jadinya seimbang bro. Itu maksud gue, ngerti nggak? Itu maksud gue, ngerti nggak? Jadi kegagalan dan kesuksesan itu memang seimbang. Lu nggak bisa menampik kegagalan, dan lu juga nggak bisa menampik kesuksesan itu suatu saat akan datang gitu. Iya. Ya kalau gue menyimpulkannya gini sih, ibaratnya tuh dengan kita gagal, kita kan
ada sesuatu yang kita upgrade nih dengan kita gagal. Iya benar. Nah, dengan kita upgrade skill, artinya ya kemampuan kita meningkat. Untuk sukses, menurut gue kita itu emang butuh faktor keberuntungan gitu. Dan Betul. untuk mendapatkan keberuntungan itu, menurut gue itu adalah masalah kesempatan dan kemampuan kita gitu. Jadi ketika kita mampu dan kita punya kesempatan, itulah keberuntungan kita gitu. Kadang kita ada kesempatan nih, tapi ternyata gue lagi nggak bisa nih, skill kita belum nyampe, yaitu kita lagi nggak beruntung. Tapi dengan kita gagal terus kan, kita udah meningkat nih. Kita tinggal tunggu waktunya aja nih, kapan kita ada kesempatan. Begitu kesempatan itu ada dan kita mampu, nah itulah kita beruntung gitu. Dan bisa sukses gitu. Kalau gue merangkum dari semua yang gue rasakan selama gue gagal dari ya sepanjang hidup gue lah, hidup gue juga banyak pahitnya juga, ya gue bisa menyimpulkan kayak gitu loh. Iya bro. Jadi ya memang apa ya, seperti filosofi yin dan yang ya, setiap di balik hitam itu ada putih, setiap di balik putih itu ada hitam gitu kan ya. Yang namanya kehidupan, yang namanya bumi aja, bumi tuh punya malam kan. Iya. Bumi juga punya siang gitu. Ya. Cuman malam itu kan juga nggak lama kan bro. Cuman dari jam, cuman sebentar doang kan gitu. Iya, 12 iya jam. gitu loh. Orang kan juga nggak bisa miskin terus. Orang kan juga nggak bisa gagal terus gitu kan. Betul. Gitu. Menurut gue itu apa ya? Hidup itu pilihan juga kan gitu. Hidup itu ada dua pilihan cuman kan. Laki-laki dan perempuan pilihan. Siang dan malam pilihan. Sukses dan gagal gitu kan. Kita nggak bisa menampek itu semua di dua itu kan. Semuanya pokoknya serba dua di kehidupan ini bro gitu kan. Iya, ada sehat ada sakit ya. Iya betul. Cuman sekarang ini orang ada sakit ya. Sekarang takut sakit ya, itu tuh sebenarnya yang salah. Tapi nanti panjang sih tuh. Iya, jangan bahas di sini, Vi. Iya. Gua anaknya filosofis banget ya. Iya. Wah, lu kalau ngomongin filosofis, gua ada buku yang gua belum kelar nih. Bentar. Aduh. Apa tuh Tor? Panjang nih. Buku belum kelar gua baca nih. Gua lagi baca ini. Dunia Sofi ya? Iya. Itu kayaknya gue pernah tahu deh bro. Itu yang buku tentang filsafat. Karyanya siapa? Iya, karyanya siapa? Karyanya Justin Gardner. Ya, Julio mana? Jul. Tiba-tiba menghilang, Jul. Ya. Di-invite lagi. Tapi gue inget sih waktu itu Julio kan waktu lagi nunggu kabar yang lagunya kapan rilis gitu, dia kan sempat ke rumah gue kan malam-malam tuh nunjukin lagu itu. Inget nggak lo? Lo sama Julio ke rumah gue di ruang tamu. Julio nunjukin lagu itu, tapi yang masih versi suaranya dia, belum suaranya Hani. Iya tahu gue. Itu gue waktu di situ gue juga udah gila, ini lagunya bagus sih, dalam banget. Ini bagus banget. Iya. Nih Julio udah masuk. Mana belum? Udah, tinggal connecting. Nah, ya udah, aduh. Kenapa lu Jul? Kenapa? Mati. Baterainya habis. Iya, baterainya habis Pak. Maaf ya, maaf. Slow. Terus gimana? Terus. Iya. Tadi itu bukunya siapa tuh? Justin Gardner. Wah, gue belum baca tuh bro. Gue pernah bacanya itu filsafatnya sebentar. Hegel. Gue jujur bukan orang yang mempelajari filsafat dari lama sih, cuman gue ketertarikan gue tuh baru 2 tahun terakhir sih ngulik-ngulik tentang filsafat, dan ternyata yang selama ini gue jalani itu ada kayak yang gue baca di buku filsafat gitu, yang selama ini gue pikirkan gitu. Ternyata jawabannya ada di sini gitu. Makanya gue jadi suka baca gitu. Lu baca itu tadi itu yang di situ tadi. Iya. Jadi memang filsafat itu benar-benar apa ya, ngebuat seseorang tuh jadi bijak bro. Iya, ilmu kebijaksanaan ya. Menurut gue filsafat itu ilmu kebijaksanaan. Jadi kayak mungkin gue sekarang ini lagi jarang-jarang banget. Gue dulu di sosial media tuh sering banget cover kan.
cover di Instagram gitu. Cuman sekarang jarang banget sih karena gue lebih pengen nenangin diri gue gitu kan, karena gue lebih banyak baca filsafatnya Hegel, terus filsafatnya Romawi dulu tuh biasanya Marcus Aurelius, terus Stoik itu juga bagus tuh gitu. Itu bener-bener deh, lo kalau belajar filsafat, kalau orang kan bilang kan ya, lo kalau belajar filsafat nantinya jadi nggak bertuhan atau apa gitu kan ya. Iya. Kalau lo bener-bener memahami filsafat, lo tuh pasti bakal bener-bener bener-bener bijak gitu loh, bener-bener paham kalau Tuhan tuh ada gitu. Gue ada rekomendasi YouTube filsafat yang bagus, namanya Martin Suryawijaya. Nah itu Mas Martin itu keren banget, lu mesti nonton CV Martin Suryawijaya gitu. Mas Martin Suryawijaya itu dia S3 di Ria Karya. Kalau gue ada tuh website blog sih sebenarnya, blog punyanya Aawati Mena, nama blognya itu rumahfilsafat.com. Itu gue selalu baca dari situ sih. Itu keren banget. Oh gitu ya. Oh ya. Cuman kalau kita gimana? Ya, kalau si Martin Suryawijaya itu sampai dia bilang, dia mengomentari kan ya, kalau misalkan ada beberapa ilmuwan seperti Elon Musk dan ilmuwan-ilmuwan lain gitu mengemukakan kalau sebenarnya kita tuh hidup di dunia virtual gitu. Nah dia mengupas di situ tuh gitu. Gila virtual. Cuman kalau kita ngomongin itu satu kepanjangan, dua Toro nggak ngerti. Kepanjangan, iya bener. Toro ngerti lah, Toro dikit-dikit lah. Nah tapi kan beda tema gitu. Mungkin setelah sesi ini ya kita bisa ngomong. Ya. Next time. Kita berdua aja, gua nggak ikut ya. Kita ini deh kita balikin lagi ke masalah karya gitu. Kayak misalnya nih sekarang. Banyak teman-teman kita di sosmed yang mereka itu sebenarnya pengen berkarya, cuman berkaryanya itu ya kayak bikin konten joget-joget, itu kan termasuk karya kan. Ya intinya mereka itu berkarya. Cuman yang nggak gue lihat dari teman-teman gue itu yang sama-sama konten kreator, mereka tuh nggak saling support gitu. Dalam artian misalnya nih ada yang followernya 17.000. Terus ada yang followernya masih 1000-an tapi dia bikin kontennya bagus. Nah mereka tuh saling kenal, tapi kenapa mereka nggak pernah saling support gitu? Ini di repost ke story gitu, kok kenapa nggak gitu ya? Ibaratnya nih kalau gue punya 17.000 follower, gue ngelihat ada temen gue yang ini kayaknya orang mau berkarya nih, gue bantu repost ke story gitu. Gue nggak ngelihat kayak gitu sih Jadi sebenarnya kan kita bisa sukses tuh kalau lingkaran kita tuh mendukung kita untuk sukses kan. Benar, circle-nya ya benar. Circle-nya gitu. Ya, gue juga heran aja menurut lu kenapa bisa kayak gitu ya? Aduh, gimana ya? Gue kalau mungkin persaingan sih itu sih. Persaingan sih. Kalau misalnya gue bantu lo, ya kalau gue bantu lo otomatis gue kalah sih, kalah follower. Seperti itu. Kalau gue lihat fenomena ini sering banget ya. Kadang teman-teman gue juga kayak gitu ya. Jadi kayak apa sih lo follower lo baru segitu gitu. Sekarang tuh semua serba angka bro gitu. Iya sih. Semua tuh serba angka. Menurut gue itu nggak dewasa ya. Nggak dewasa dalam berkarya menurut gue seperti itu. Kalau namanya musisi, seniman musik itu ada yang namanya kedewasaan dalam bermusik. Jadi kayak misalkan lo jago main gitar atau jago main piano deh, skill lo dewa banget nih, wah gue virtuos gitu kan ya. Cuman lo nggak rendah hati, kan ada kan yang kayak gitu kan ya. Kayak apa sih lo mainnya di bawah gue males main sama lo gitu. Nah itu tuh namanya nggak dewasa dalam bermusik. Dan dia kalau di dalam ngeband itu dia kalau misalkan yang jago pengennya nonjol sendiri gitu. Nah, iya. Padahal kan semua kan kebersamaan gitu loh. Semua kan kebersamaan yang namanya semua tuh ada porsinya, kayak gitar mainnya kayak gini,
bass mainnya kayak gini, drum mainnya kayak gini gitu. Semua tuh ada porsinya, lu nggak boleh over. Kecuali ketika sesi lu solo gitu loh. Lu Iya. baru boleh nunjukin kemampuan lu gitu. Ya, betul. Menurut gue kalau fenomena seperti itu kayak, menurut gue nggak dewasa ya. Kalau atau menurut gue ya dia kaget, ngerti nggak? Kaget kayak gue baru terkenal nih gitu. Ngerti nggak lo? Iya. Kayak dia nggak melalui proses panjang gitu nggak lo bro? Jadi lu pernah dengar peribahasa padi semakin meninggi dia akan semakin Bikin menunduk. kan begitu. Bukan Jadi menunduk. semua orang itu menurut gua, apalagi dia berkarya dengan jujur ya. Semua yang berkarya dengan jujur itu pasti melewati proses yang panjang. Nah proses panjang itu yang menjadikan lu dewasa gitu loh. Dan menurut gua orang-orang yang seperti itu tidak saling support itu ya nggak dewasa menurut gua gitu. Iya. Dan menurut gue tuh, menurut gue ya kita tuh bisa sukses tuh ya ada yang kayak keberuntungan lah, tiba-tiba ya kita bisa bilang Tuhan tiba-tiba kasih kita nih keberuntungan, tiba-tiba viral gitu. Ada yang jalannya kayak gitu. Tapi ada juga yang dia menciptakan circle itu, jadi dia misalnya saling support temennya, nanti akhirnya temennya support dia, akhirnya karya dia naik, temen dia naik, jadi naik bareng-bareng kan. Ada yang cara Iya kayak gitu. betul. Iya betul bro. Ya begitulah adanya. Makanya kita mesti apa ya? Mesti pinter memilih lingkaran kita atau circle Iya, kita benar. gitu menurut gue gitu. Ya kayak menurut lo yang toxic seperti itu ya udahlah, nggak perlu dijauhin. Yang penting Iya. lo cukup kenal Cukup tahu aja, udah. gitu. Cukup tahu aja udah gitu lah. Tahu aja. Udah. Nah, Gimana Ro, ada yang mau ditanyain nggak Ro sama Julio? Udah. Udah jawab semua kok. Gue dari berkat Potato House ini gue ngeliat kayaknya si Toro lebih ini ya, lebih sumringah gitu ya. Gitu lah Tor. Ada kegiatan, ada apa ya? Ada kegiatan baru lah. Iyalah. Daripada lu main Mobile Legend mulu anjir. Dia main Mobile Legend mulu anjir, sumpah kalau lagi nongkrong main Mobile Legend anjir, gue bilang nih bocah kagak ngobrol-ngobrol, main yang Mobile Legend mulu. Tuh kan Ro, Iya, yang ngomong gak cuma gila. gua kan Ro, ternyata Iya. sahabat lu tuh juga ngomong. Iya Toro. Nah kalau gini kan lo kan jadi lebih apa ya? Gua jadi seneng sih gitu Toro. Jadi kayak wah punya kegiatan yang apa ya? Yang baru, yang lebih bikin dia mungkin terinspirasi gitu nantinya gitu. Apalagi lu kan sebagai orang yang punya karya, gue yakin lu juga seneng kalau ngelihat temen lu punya karya kan. Iya bener banget. Bener banget. Makanya begitu Toro tadi, Jul ngisi di tempat gue Jul gitu. Ya udah oke Tor gitu. Gue juga gabut ngapain gitu. Siapa tahu abis ini lu bikin lagu kan buat Toro. Iya benar, siapa tahu gitu. Otak gue jadi kepantek lagi gitu. Gitu. Si Julio tuh pernah bikin lagu tentang gua, Vi. Iya, boleh. Toro Kalau kan udah dikit-dikit, Jul. Udah ada versi digitalnya belum direkam. Gue lupa, sumpah deh. Gue ntar gue inget-inget lagi deh. Seriusan Si gue Julio tuh lupa. pernah cerita ke gua, Vi. Dia tuh bikin lagu tentang gua, tapi dia gak tulis. Langsung instan gitu loh, Vi. Iya, Tapi pas gue gua denger, langsung instan. Pas gua denger itu lucu, Vi. Asli. Tentang gua main Tinder. So, emang itu. Oh, iya. Gosip, Sudah. Vi. Gimana? Ketika main. Sudah jam 2 malam. Gitu ya, Tor ya? Kalau nggak salah ya? Iya. Lalu ku buka Aduh, lupa gue. Ref, gitu. lupa. Aduh, refnya gimana ya? Tapi enak loh, Vi, lagunya. Bener enak loh. Lucu tapi enak lagunya. Lupa gue. Pokoknya intinya ngenes lah gitu. Intinya Iya. ngenes gitu. Intinya si Toro kok gue gak dapet match stand di Tinder gitu. Lu masih main Tinder gak Tor? Udah enggak. Lu ini dong main Tinder lagi. Lu ini share lagi tentang Potato House ini. Iya. Nah, iya, lu share lah, lu di profil lu. Oh, iya, betul, ya. Saya punya podcast Potato gitu. Barangkali ada yang mau jadi narasumber saya, jadi Iya. narasumber dulu. Siapa tahu? Ya kan, Vi ya? Iya nggak? Iya, kan kita ada potato Boleh, asmara boleh. nanti, potato asmara. Iya, baru itu asmara gitu, Tor. Iya. Boleh nanti gua coba deh, Cul.
Nah, Gue masih gitu ada sih dong. Tinder. Tapi nggak Masih pernah ada gue ya? buka. Masih nggak pernah gue Tapi buka. tapi Bener. tapi saran gue ya, Ro, nggak usah Tinder lah, nggak usah Tinder. Lu punya banyak lingkaran kok sebenarnya. Cuman lu Iya nggak benar. sadar aja itu lingkaran yang mendukung lu gitu. Kadang kita nggak sadar Iya sih. Iya benar. gitu. Lu kan punya banyak organisasi, Ro. Iya. Benar. Ya nggak usah benar, sedih, benar. Ro, nggak usah sedih, nggak usah sedih. Enggak sih. Nanti gue. Ro, itu di jendelanya Julio ada apa, Ro? Anjir apaan lu? Gak ada. Wah, Nggak ada. anjir. Gak ada. Oke, Wah, Julio. rumah Julio tuh ada loh, Vi. Di rumah Julio ada tuh. Di rumah Julio ada. Ya nanti Udah kita di cerita lah. meter. Ntar aja Iya, cerita aja. di Di Potato horror Potato aja. Misteri Ya nanti. betul, mantap. Hmm, Mantap. Seri. Gua pernah lihat soalnya. Pernah diganggu. Lu pernah ngeliat Tor? Bukan Kapan ya? ngeliat Gue sih. lupa. Bukan lihat sih, diganggu sih. Gua kan pas zaman kuliah main apa? Sering main ke rumah lo kan. Nah, Iya. itu. Gue lupa. Kapan ya Tor ya? Pas gua sering nginap sebelum pandemi udah lama banget. Iya, lu diganggunya gimana? Gue lupa. Apa tuh ya? Suara gitu. Soalnya gue nih Ro? beberapa Jangan hari di sini, jangan di sini. Oh, iya, oke. Nanti aja, nanti. Ntar gue iya. Ntar Nanti kita kita collab bikin. lagi ya di misteri ya. Slow. Soalnya gue ini serem banget sih menurut gue dan Iya. keluarga gue. Sip nanti Yaudah, nanti yaudah. Gue dan nanti keluarga gue ya. sesi berikutnya. Atau kalau misalnya lu Potato Asmara misalnya nih lu lagi ada masalah sama cewek lu, nanti diselesaikan sama Toro Ya. nih di sini gitu di mediasi. Anjir, anjir Mediasi, ya. anjir. Gua Gue jomblo. jomblo. Iya. Iya, bareng kan Ya jomblonya. Allah. Bre. Konsultasi ke gua. Nih kalau orang jomblo biasanya lebih jago, Ro. Lihat aja Romo. Romo tuh jago loh menyatukan hubungan loh. Bener. Aduh. Oke Julio, thank you. Ya. Takutnya bentar lagi nih Oke. nanti keputus Ya. kan. Soalnya kita zoomnya ya bukan yang premium nih. Oh iya. Thank you Udah. Julio Sampai ketemu udah mau minggu depan meluangkan ya. waktu bersama. Sama-sama bro. Thank Thank you. you Julio, juga. thank you. Ah, Sukses terus Sukses makin ya. sukses. Sukses juga Amin. buat Potato Sukses. Host. Nah, Iya, mantap. Iya. Thank you. Oke. Nanti kita publish di YouTube, terus H+7 tuh kita publish di Spotify sama di IGTV. Oke, Gitu. siap. Nah, Itu- yang misteri jangan lupa nih nanti kita cerita-cerita Ya. lagi nih. Iya. Sip, nanti yang misteri. Ya. Waktunya kapan? Waktunya lu bisanya kapan? Ntar kita atur. di WhatsApp lah. Kita atur ya. Apa? Ya udah. Ntar kita atur Kita aja. atur. Soalnya Oke. serem banget. Sumpah serem banget. Serem banget. Sip. Berarti Oke. kita siap mendengarkan. Gimana Toro? Oke. Udah bisa closing belum Tor? Udah closing aja, Vi, closing. Oke, berhubung udah hampir 2 jam juga sih. Ada 2 jam nggak ya? Sejam lebih lah ini. Belum. Belum Jam 2 lebih ya tapi ya. Ya, 2 jam. 1 jam lebih. Oke Julio, thank you ya, sukses selalu, ditunggu karya-karya berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Buat Thank you ya. Thank you, bro. Ya. Thank you. Ya. Bye. Yo, thank you guys. Yo, thank you Thor. Thank you V. Iya, sukses terus. Yo. God bless you all. Ya. Bye. bye.